Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hebat pada hari ini? Ustazah selalu berdoa semoga kalian semua selalu sehat dan tetap semangat. Tetap semangat belajar dan semangat untuk terus mengembangkan diri walaupun hanya di rumah saja. Anak-anakku yang Ustazah cintai dan Ustazah banggakan karena Allah, pertama-tama Ustazah ingin mengajak kalian semua, mari kita tinggikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di tengah wabah Covid-19 yang saat ini kita rasakan bersama, alhamdulillah Allah masih memberikan kita kenikmatan dan kekhusyuan dalam menjalankan puasa Ramadan. Semoga kita semua lulus dalam ujian Ramadan ini dan menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Amin. Dan Ustazah juga mengajak kalian semua, mari kita berdoa, doa terbaik untuk negeri kita dan seluruh umat muslim di seluruh dunia. Semoga Allah segera mengangkat wabah ini dan menjadikan bumi bersih kembali, kemudian kita bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita juga bersolawat atas Nabi kita Rasulullah SAW, sang idola, sang pujaan kita, Rasul yang kita cintai bersama. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semua dimampukan oleh Allah untuk bisa menegakkan sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Ustazah cintai dan Ustazah banggakan karena Allah, materi kita hari ini tentang puasa sehat ala Rasulullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang membahagiakan bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia. Pada bulan ini seluruh umat muslim wajib berpuasa. Dalam dunia kesehatan dan kedokteran, puasa memiliki manfaat yang luar biasa. Yang paling utama adalah semakin menjadikan tubuh kita sehat. Kenapa? Karena dalam berpuasa, tubuh kita melakukan masa detoksifikasi secara alami dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, tak jarang juga selama berpuasa orang semakin sakit. Hal ini dikarenakan ketika berpuasa pola makan yang tidak benar. Jika puasa kita lakukan dengan benar, dengan pola makan yang baik, insya Allah keuntungan yang tadi, tubuh semakin sehat, pasti akan kita dapatkan. Rasulullah adalah suri teladan terbaik bagi seluruh alam semesta, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah untuk bagimu, yaitu untuk orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak menyebut nama Allah. Al-Ahzab ayat 21. Rasulullah dikenal sebagai manusia yang kuat dan sehat. Dalam hadis disebutkan bahwa selama hidupnya Rasulullah hanya sakit 2 kali. Dan ketika Kaisar Romawi mengutus dokter, mengirim bantuan dokter ke Madinah selama 1 tahun, dokter tersebut tidak menemukan orang yang sakit satupun. Apa rahasianya? Ternyata kuncinya adalah pada pola makan Rasulullah SAW. Seorang ilmuwan dari Jepang yang bernama Hiromi Shinya, beliau meneliti orang-orang tertua di Jepang yang berusia di atas 100 tahun. Dan hasilnya adalah mengejutkan sekali. Semuanya memiliki kesamaan, yaitu memiliki keadaan usus yang baik. Nah, bagaimana cara kita mempersiapkan stamina yang baik di bulan Ramadan ini? Salah satu cara untuk mempersiapkan stamina kita dalam berpuasa adalah dengan membersihkan usus kita. Untuk itu, mari kita lihat pola dan kebiasaan Rasulullah dalam menjaga kesehatan berikut ini. Pertama, air putih dan madu. Saat sahur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka menu sahurnya dengan segelas air putih yang dicampur dengan sesendok madu asli. Minuman ini dapat bermanfaat untuk menguatkan lambung agar siap menerima nutrisi. Madu diketahui dapat bekerja sebagai antibakteri dan dapat menstimulasi kerja enzim. Selain itu, madu juga dapat bekerja sebagai obat infeksi saluran pernafasan. Peran air sangat penting bagi tubuh untuk membantu proses metabolisme. 60-70% bagian dari tubuh kita diisi oleh air. Kekurangan air dapat mengakibatkan dehidrasi, kulit kering, kelelahan, pusing, dan penyakit lainnya.
Sangat dianjurkan untuk minum minimal 8 gelas per hari, terlebih di saat puasa seperti ini, agar kuat beraktivitas seharian. Caranya, 2 gelas saat sahur, 2 gelas saat berbuka, dan 4 gelas dihabiskan setelah tarawih hingga menjelang tidur. Nah, yang tidak biasa minum air putih, sekaranglah saatnya untuk membiasakan agar proses di dalam tubuh berjalan dengan baik. Kedua, makan sayur dan buah. Rasulullah sering memakan sayur dan buah-buahan. Bahkan beliau menghabiskan sayur-sayuran terlebih dahulu setiap makan. Kemudian dilanjutkan dengan jenis makanan yang lainnya. Rasulullah menyukai kurma, anggur, buah delima, zaitun, dan labu. WHO mengatakan kandungan serat, vitamin, dan mineral dalam sayur dan buah dapat mencegah hampir semua penyebab kematian terbesar, seperti penyakit jantung, pembuluh darah, diabetes mellitus, dan kanker. Maka sangat baik membiasakan makan sayur dan buah mulai dari sekarang, karena kandungan nutrisinya sangat baik untuk sel-sel tubuh kita. Pastikan menu sahur dan berbuka ada salah satu di antaranya ya, agar saluran pencernaan kita tetap terjaga baik selama berpuasa. Ketiga, Rasulullah SAW tidak langsung tidur setelah makan. Rasulullah tidak langsung tidur setelah makan malam dan sahur. Beliau beraktivitas terlebih dahulu supaya makanan yang dikonsumsi masuk lambung dengan cepat dan baik sehingga mudah dicerna. Caranya bisa juga dengan sholat. Rasulullah SAW bersabda, cairkan makanan kalian dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholat. Serta janganlah kalian langsung tidur setelah makan karena dapat membuat hati kalian menjadi keras. Hadis riwayat Abu Nuaim dari Aisyah radhiyallahu an. Tidak tidur setelah sahur dan melakukan ibadah setelah subuh bukan hanya menambah pahala namun juga baik bagi tubuh. Para ahli kesehatan mengatakan jika tidur setelah makan sahur, maka akan ada makanan di lambung yang tidak tercerna dengan baik dan akan mengalami proses fermentasi dan pada gilirannya akan berdampak pada kesehatan liver atau hati. Nah, mulai sekarang kita bangun pola hidup yang sehat seperti Rasulullah ya, dengan mengisi waktu yang ada dengan banyak tilawah, olahraga, menambah hafalan, berzikir, dan aktivitas positif lainnya. Terlebih di bulan Ramadan seperti ini, biar kita tidak ketinggalan waktu-waktu yang berharga dan istimewa di sepanjang bulan Ramadan ini. Keempat, makan secukupnya. Dalam hadis dikatakan, tidaklah anak cucu Adam mengisi wadah atau bejana yang lebih buruk dari perutnya. Sebenarnya beberapa suap saja sudah cukup meneguhkan tulang rusuknya. Kalaupun dia harus mengisinya, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernafas. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Rasulullah mengajarkan kita untuk tidak berlebih-lebihan dalam makan. Makan saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Namun, banyak orang salah membedakan antara makan secukupnya dengan makan terbatas, atau dalam dunia gizi disebut dengan calorie restriction. Di dunia barat misalnya, banyak digalakkan program diet dengan hanya makan 1000 sampai 1200 kalori saja per hari. Padahal hal tersebut dapat berpengaruh pada menurunnya daya berpikir, bahkan menimbulkan depresi. Sedangkan Rasulullah mengajarkan kita untuk listen to our body, dengarkan tubuh kita. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika lapar, maka makanlah. Saat laparnya hilang, maka berhentilah. Maka anak-anakku semua, mulailah dari sekarang untuk lebih memperhatikan asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Pastikan semua makanan yang masuk adalah makanan yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh kita. Jadi, tidak lagi makan apa yang kita mau. Kelima, makan pelan-pelan. Makanlah perlahan dengan suapan kecil, lalu dikunyah dengan baik. Contoh yang satu ini sangatlah sederhana, namun efeknya luar biasa. Hal ini telah dibuktikan oleh penelitian tahun 2014 dengan membandingkan orang yang makan es krim dengan cepat selama 5 menit dengan orang yang menghabiskannya perlahan selama 30 menit. Ternyata, orang yang menghabiskan perlahan merasa lebih puas dan kenyang lebih lama.
Nah, anak-anakku semua, mulai sekarang mari kita biasakan makan secara perlahan ya. Rasakan dan syukuri setiap suapannya. Jangan tergesa-gesa agar semua nutrisi makanan dapat tercerna dan terserap dengan baik oleh tubuh kita. Dengan demikian, tubuh kita semakin sehat dan terhindar dari berbagai penyakit, insya Allah. Demikian materi dari Ustazah hari ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.